Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rubini Karto Hadi Projo, Deputi CEO PT Prana Dinamika Sejahtera, Ibu Peti S. Fatimah, Direktur Editorial PT Prana Dinamika Sejahtera, para founder Femina, Ibu Mirta Karto Hadi Projo dan Ibu Widarti Gunawan, para pembicara pada acara Indonesia Women's Forum 2021, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama, saya mengajak kita semua untuk tidak berhenti memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua bisa hadir pada Women's Forum 2021 yang ketiga kalinya dengan tema yang cukup menantang, The Whole New World Face to Challenge Unleash Your Potential. Saya sangat senang bisa ikut berpartisipasi pada acara pagi hari ini, acara yang bertujuan untuk terus mendorong perempuan Indonesia untuk semakin berdaya dan terus berkarya dalam pembangunan bangsa. Saudara sekalian yang saya banggakan, saat ini kita menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, era yang ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual. Dalam era tersebut terdapat pergeseran tren inovasi ke arah teknologi digital di semua aspek. Revolusi ini akan banyak mengubah industri dan sektor ketenagakerjaan. Diperkirakan akan muncul puluhan juta pekerjaan baru yang belum ada saat ini. Sementara itu, jangan khawatir, diproyeksikan akan banyak pekerjaan baru yang tumbuh dan timbul. Dunia kerja akan menjadi lebih fleksibel akibat adanya kemajuan teknologi. Pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan dari semua tempat dan waktu. Semua perubahan ini diiringi oleh tumbuhnya kebutuhan kompetensi baru yang harus bisa dikuasai oleh tenaga kerja kita agar tidak tertinggal dalam persaingan global. Ini merupakan tantangan besar termasuk bagi perempuan Indonesia. Apalagi bila kita melihat profil Angkatan Kerja Perempuan terbaru, menurut data Sakernas Februari 2021, ada 55 juta Angkatan Kerja Perempuan dengan 52 juta orang sudah bekerja dan sekitar 3 juta yang berstatus penganggur. Kelompok terbesar berdasarkan tingkat pendidikan adalah kelompok tamatan SD ke bawah dengan jumlah sekitar 20 juta atau setara dengan 39% dari keseluruhan angkatan kerja perempuan. Sektor yang paling banyak memperkerjakan tenaga kerja perempuan adalah sektor tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan sebesar 18 juta orang, setara dengan 35%. Disusul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 10 juta orang atau sekitar 19%. Data juga menunjukkan bahwa jumlah pekerja perempuan yang bergerak di sektor informal dan UMKM masih sangat besar jumlahnya sampai sekarang ini. Melihat profil ini, maka adanya revolusi digital akan menjadi tantangan besar bagi pemberdayaan tenaga kerja perempuan di masa depan. Saudara sekalian yang saya banggakan, kunci utama untuk menyikapi segala perubahan terkait sektor ketenagakerjaan adalah adaptif dan inovatif terhadap segala perubahan yang terjadi. Dan untuk bisa adaptif dan inovatif tentu kita harus memiliki modalitas yang tepat dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan zaman. Lalu pertanyaannya, apakah modalitas terpenting untuk bisa adaptif menghadapi tantangan dunia pekerjaan yang semakin dinamis di era digital ini? Modal yang terpenting adalah memiliki skills atau kompetensi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan kompetensi yang tepat, maka kita akan bisa terus berkarya dan berdaya menghadapi segala bentuk perubahan. Kompetensi dan skill ini bisa diperoleh dengan mengikuti berbagai proses pendidikan ataupun pelatihan yang semakin kekini semakin mudah diikuti di berbagai media. Peran penting pendidikan bagi perempuan untuk bisa berdaya dan berkarya juga bisa dilihat dari data. Dari total 55,5 juta angkatan kerja perempuan, sekitar 16,34% memiliki pendidikan tinggi. Sedangkan dari total 84,3 juta angkatan kerja laki-laki, hanya 10,81%
yang memiliki pendidikan tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa bekal pendidikan yang lebih tinggi mampu mendorong perempuan usia kerja lebih aktif dalam pasar kerja. Sehingga pendidikan berperan penting sebagai pembuka pintu perempuan untuk mampu berkontribusi lebih bagi perekonomian. Sebenarnya era digital saat ini telah membuka peluang baru dan kesempatan yang lebih luas kepada perempuan untuk berkarya. Dengan pemanfaatan teknologi digital yang baik, maka perempuan akan mampu mengasah kompetensi dirinya melalui reskilling maupun upskilling. Oleh karena itu, perempuan di masa kini perlu memiliki literasi dan skill di bidang teknologi digital, minimal pada hal-hal mendasar agar tidak tertinggal di era digital ini. Saat ini perkembangan teknologi digital sudah membuka banyak kesempatan untuk kita berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian. Misalnya melalui marketplace digital yang tumbuh dengan pesat. Yakinlah ke depannya kesempatan akan semakin terbuka bagi perempuan untuk bisa berkarya di pasar kerja. Pesan saya kepada seluruh perempuan Indonesia, jangan pernah lelah untuk terus belajar dan mengembangkan kualitas dan kompetensi diri. Termasuk untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena modal inilah yang akan sangat berguna dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis. Saudara sekalian yang saya hormati, menjawab semua tantangan tersebut, salah satu prioritas pembangunan nasional Indonesia saat ini adalah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden menekankan pentingnya pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Bahkan dalam pidato Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, Bapak Presiden menegaskan meskipun kita sedang berkonsentrasi menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian kita terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia maju tidak boleh berkurang sedikit pun. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas tetap menjadi prioritas. Presiden juga telah memberikan arahan khusus untuk terus meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender. Sehingga saat ini program pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan terus dijalankan dalam berbagai lini. Begitu pula dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sektor pelatihan vokasi yang berperan dalam program pembangunan sumber daya manusia. Kami selalu mendorong perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam pelatihan vokasi yang diadakan baik secara langsung di BLK di seluruh Indonesia maupun melalui platform daring. Jurusan pelatihan yang ada juga selalu update dengan kebutuhan terkini. Kami membuka banyak jurusan yang banyak diminati oleh perempuan seperti tata kecantikan, garment, ataupun yang terbaru inovatif seperti jurusan fashion. Tapi tentu saja jurusan yang diambil tidak terbatas pada itu saja. Banyak jurusan lain yang terkini seperti teknik informatika, desain grafis, animasi yang juga bisa diikuti oleh semua orang tanpa ada pembatasan gender. Semua pelatihan ini gratis dan tersertifikasi sehingga akan menjadi jaminan kompetensi bagi para lulusannya. Saya juga mendorong bagi perempuan yang membutuhkan upskilling dan reskilling untuk mengikuti pelatihan vokasi yang ada untuk bisa menambah atau meningkatkan kompetensi. Saudaraku yang saya banggakan, di sisi lain pemerintah juga terus melakukan langkah-langkah perbaikan regulasi di bidang ketenagakerjaan. Antara lain melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan dapat memperbaiki akses perempuan terhadap pasar kerja. Di antara isu yang diakomodasi adalah waktu kerja yang fleksibel dan bentuk hubungan baru antara pemberi kerja dan pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan banyak kemudahan bagi UMKM yang merupakan lapangan kerja terbesar bagi perempuan Indonesia. Dengan adanya perbaikan ini diharapkan akan semakin banyak perempuan untuk masuk pasar kerja dan berkontribusi positif pada perekonomian nasional kita. Pemerintah juga terus berkomitmen melindungi pekerja perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap memberikan perlindungan kepada hak-hak pekerja perempuan yang telah ada di undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 13/2003. Hak pekerja perempuan seperti hak cuti haid dan melahirkan tetap ada dan dilindungi. Kedepan kami terus mendorong upaya untuk memenuhi standar kesetaraan dalam dunia kerja sebagaimana yang ditetapkan oleh ILO,
yang mencakup kesetaraan dalam suara dan pengambilan keputusan, perekrutan yang inklusif, kesetaraan upah, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan, pemenuhan aspek K3 berbasis gender, dan iklim kerja yang kondusif dan mendukung pemberdayaan perempuan. Saudara sekalian yang saya banggakan, selanjutnya kita tidak boleh lupa bahwa kita tetap memiliki beberapa tantangan mendasar bagi pemberdayaan perempuan di sektor ketenagakerjaan yang masih harus terus kita selesaikan. Antara lain masih stagnannya tingkat partisipasi angkatan kerja, masih ditemukan diskriminasi upah dan pemenuhan hak di tempat kerja, juga masih ditemukan pelecehan dan kekerasan di tempat kerja, hingga stigma bahwa perempuan kurang produktif dan menjadi beban di tempat kerja. Belum lagi budaya beban pengurusan domestik rumah tangga yang masih sering dibebankan kepada perempuan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, mari kita lanjutkan perjuangan untuk memberdayakan perempuan Indonesia. Perjuangan ini masih panjang, dimulai dengan kita memberdayakan diri kita sendiri sebaik mungkin. Jadilah pribadi kompeten dan produktif yang bisa menjadi inspirasi sambil terus berjuang untuk membantu memberdayakan kaum perempuan melalui segala lini. Buktikan bahwa women support women benar adanya. Sehingga bersama kita bisa berdaya dan berkarya membangun Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.